Semangat pagi, salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai tindak pidana pencucian uang yang disangkakan kepada para crazy rich yang sekarang menjadi tersangka di kepolisian. Salah satu aspek yang penting dari pencucian uang adalah mengejar aset yang dimiliki oleh para tersangka. Sebab ini penting. Kalau dalam kasus ini kan penipuan, artinya penyidik harus berusaha untuk mencari aset yang diduga merupakan hasil kejahatan semaksimal mungkin. Agar apa? Agar dapat mengembalikan ya uang yang menjadi kerugian dari saudara-saudara kita yang menjadi korban penipuan. Setidaknya kalaupun tidak bisa mengganti seluruhnya, maka ya bisa mungkin 70 atau 80% lah harapannya. Karena memang menelusuri aset kejahatan ya, entah itu dulu saya menangani korupsi ataupun ini penipuan, tentu kan akan banyak kesulitan gitu ya. Karena memang mereka akan berusaha untuk melakukan upaya menyamarkan aset-aset kejahatannya seolah-olah menjadi sah atau benar. Oleh karena itu, maka apa yang harus dilakukan oleh penyidik? Ya tentu pertama melakukan hipotesis dulu gitu ya. Berapa sih sebenarnya kerugian dari penipuan ini? Kemudian yang kedua, mencari objek ya dari pekerjaan para tersangka ini ya, untuk nanti bisa dipilah-pilah ya, apakah para tersangka ini memang penghasilannya hanya dari satu tempat gitu kan, yang diduga merupakan kejahatan, atau dari tempat yang lain juga ada. Nah, kalaupun ada di tempat lain, nanti juga harus dibuktikan apakah itu bisnis yang lain itu bisnisnya asal muasalnya bukan dari aset tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka ini, seperti itu. Kemudian yang ketiga ya menelusuri ya, follow the money. Disinilah peran penting dari PPATK yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Kemudian juga pihak perbankan gitu, pihak orang-orang atau instansi atau organisasi yang harus melapor kepada PPATK. Ya, itu penting gitu. Misal jadi karena yang dikejar ini kan adalah hasil kejahatan yang kemudian pasti akan berubah menjadi aset tidak bergerak atau aset bergerak, aset yang berwujud, tidak berwujud gitu ya. Macam-macam bentuknya. Bisa jadi akan berubah menjadi properti ya, menjadi misalnya rumah, villa, apartemen ya, atau bentuk-bentuk rumah tinggal lainnya, menjadi mobil ya, mobil mewah, kemudian menjadi barang misalnya jam tangan yang eksklusif ya, kemudian juga menjadi logam mulia misalnya ya, bahkan menjadi bisnis gitu. Jadi ada juga yang mungkin dijadikan bisnis, baik itu bisnisnya atas nama dia atau keluarganya ya, yang 100% kepemilikan, 50% atau berapapun gitu ya, tapi ada modal dia. Nah, disinilah peran penting bahwa harus benar-benar dipilah ya aset-asetnya gitu ya. Karena memang uangnya kan banyak, tentu asetnya pun pasti dibelikan banyak. Seperti itu. Termasuk juga yang ada di rekening ya. Kemudian baik itu atas nama dia, atas nama orang lain yang ada kaitannya. Intinya follow the money lah. Uang itu pasti akan mengalir ya. Dia hanya akan berubah bentuk ya, atau dia tetap menjadi uang, baik itu masih uang dalam rekening atau sudah dijadikan uang tunai. Itu termasuk juga mungkin ada yang ditaruh di berangkas gitu ya. Kemudian
terkait dengan ya kan ternyata para tersangka ini kan juga merekam ya aktivitasnya gitu ya sebelum jadi tersangka di kehidupannya itu ya, bahwa melakukan aktivitas-aktivitas ya misal membeli mobil gitu kan atau menyerahkan uang dan sebagainya, ya itu tentu harus ditelusuri ya, itu jadi informasi yang bagus gitu. Karena memang berdasarkan data yang dimiliki tentu penyidik akan melakukan yang namanya pemanggilan-pemanggilan ya untuk melakukan pemeriksaan saksi ya. Apakah itu merupakan transaksi yang sah atau tidak gitu. Ya nanti kan tentu akan dilakukan penyitaan jika ternyata memang hasil kejahatan. Jadi tenang saja gitu kan kalau memang uang itu bukan hasil kejahatan gitu ya yang dilakukan oleh para tersangka berdasarkan hasil investigasi penyidik, ya tidak akan dilakukan penyitaan. Tetapi ketika memang hasil kejahatan, ya pasti akan dilakukan penyitaan seperti itu. Karena memang barang yang bisa disita ya barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Jadi nggak usah khawatir, itu sebabnya saya menghimbau kepada mereka yang merasa menerima uang ataupun dalam bentuk lain, aset kah gitu ya, ataupun properti gitu kan, atau bahkan ya jual beli lah yang mungkin hal yang biasa gitu ya kita jual beli, ya untuk segera melapor. Kenapa? Karena nanti yang bisa menentukan ya penyidik gitu ya, bahwa ternyata ini adalah barang atau aset ini yang atau uang yang diserahkan ini uang tidak pidana, segera kembalikan seperti itu. Kenapa sih konsep pencucian uang itu juga harus ada pengembalian gitu ya? Karena memang ini kan berupa untuk memulihkan kembali aset-aset yang didapatkan dari hasil kejahatan, yaitu penipuan. Dan penipuan ini kan ada korbannya, ya kan? Korbannya ini kan sekarang sedang melapor mereka karena mereka ingin uangnya itu kembali, gitu. Dan tentu kita juga berempati pada korban, ya kan? Mereka saudara-saudara kita juga korban ini gitu ya, yang apa namanya yang ingin uang kembali. Oleh karena itu memang penyidik harus kerja keras gitu ya, untuk minimal taruhlah bisa kalau kerugiannya misal 30 miliar 40 miliar, maka aset yang harus dicari ya sekitar itu gitu ya. Apa namanya termasuk juga eh, apa namanya pihak-pihak yang berbisnis bersama gitu kan harus segera declare gitu kan, proaktif melapor kepada kepolisian ya, kepada penyidik gitu kan. Pak, saya pernah berbisnis nih dengan ini, kronologisnya seperti ini, sahamnya seperti ini, saya pembagiannya bagaimana, sudah untung berapa gitu kan. Nah, daripada polisi atau penyidik ya tahu dari orang lain informasi dari PPTK misalnya, jadi lebih baik menurut saya ya harus segera untuk proaktif ya. Selain itu ya tentu saja harus dibuat lah kronologisnya mengenai penyerahan uang kah, penyerahan properti kah, transaksi jual beli kah, atau bisnis bersama kah ya. Ya untuk nantinya ini sebenarnya akan membantu penyidik juga dan kita akan tenang gitu kan, bahwa kita sudah proaktif seperti itu daripada diam-diam saja sehingga nanti ketahuan. Nah baru bahwa kalau misalnya tidak melapor atau proaktif kan dia diduga ya bukan hanya takut ya. Ya ini kan sudah dihimbau gitu ya, jadi tidak perlu takut gitu. Saya lihat juga sudah dihimbau PPTK, kemudian dari kepolisian juga sudah menghimbau. Jadi kalau sudah dihimbau tersebut ya segeralah gitu kan. Ini kan semacam ya pencegahan lah, bahwa memang kita itu tidak tahu bahwa itu uangnya hasil kejahatan, maka kemudian melapor seperti itu. Sehingga dengan itu akan jadi pertimbangan ya bahwa orang ini sudah kooperatif. Kenapa? Karena dalam pencucian uang, menerima uang dan sebagainya yang dia tahu bahwa itu ada hal yang tidak wajar gitu kan, diduga tidak pidana gitu ya, ya itu bisa kena pidana juga gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa segeralah untuk melapor kepada penegak hukum ya terkait dengan apapun yang diterima, supaya jelas ya, clear and distinct, sehingga kan kita juga tenang gitu ya. Sekaligus juga ini kan apa namanya ya, jika pun nanti harus mengembalikan ya segera kembalikan gitu kan. Orang ini uang yang diduga penipuan gitu kan, ada korbannya gitu, jangan sampai kita juga zolim gitu kan dengan
para korban penipuan, karena korban penipuan berharap uangnya bisa segera balik untuk digunakan bagi kehidupan mereka. Salam anti korupsi.